Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran dan LKPD SMP materi statistika pemusatan data tunggal yang telah saya buat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yang pertama yaitu siswa mampu memahami konsep mean, median, dan modus. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan mean, median, dan modus dari suatu data. Nah, di sini saya menyediakan materi secara singkat terkait pemusatan data. Di mana di sini yang pertama ada penjelasan statistika pemusatan data, yang di mana merupakan cabang statistika yang berkaitan dengan mengukur dan menggambarkan nilai pusat atau tengah dari sebuah kumpulan data. Nah, ukuran pemusatan data ini memberikan informasi tentang titik referensi atau nilai yang mewakili kumpulan data secara keseluruhan. Nah, ukuran pemusatan data yang akan dipelajari di sini adalah mean atau rata-rata, median, dan modus. Nah, di sini saya juga memberikan rumus umum terkait mean, median, dan modus. Langsung saja kita masuk ke media pembelajarannya. Adapun petunjuk penggunaan medianya, yang pertama, siswa menginput data yang dimiliki pada kolom input data, lalu tekan enter untuk memunculkan data yang telah dikelompokkan dalam bentuk titik-titik. Kemudian yang kedua, klik mean untuk menampilkan garis vertikal merah yang akan menunjukkan letak dari mean atau rata-rata dari kelompok data tersebut. Kemudian yang ketiga, klik median untuk menampilkan garis vertikal biru yang akan menunjukkan letak median atau nilai tengah dari kelompok data tersebut. Kemudian yang keempat, klik modus untuk menampilkan garis vertikal ungu yang akan menunjukkan letak modus atau data yang paling sering muncul dari kelompok data tersebut. Langsung saja kita uji coba medianya. Nah, di sini ada kolom input data. Misalnya di sini siswa menginput data 3, 1, 2, 2, 3, 2, 2. Nah, kemudian tekan enter untuk menampilkan titik-titik pada layar yang menggambarkan tentang data yang diinput. Nah, di sini ada 3 pilihan atau checkbox yang dapat dicentang oleh siswa untuk menunjukkan mean, median, dan modus dari data yang diinput. Nah, misalnya di sini siswa ingin melihat letak dari mean data tersebut. Nah, maka akan muncul garis vertikal merah yang menentukan letak mean dari data yang diinput tadi. Nah, di sini ternyata mean data tersebut adalah 2,14. Kemudian untuk mediannya, di sini terlihat bahwa garis vertikal biru ini berada pada nomor 2, pada angka 2. Nah, berarti median dari data tersebut adalah 2. Nah, di mana median ini kan nilai tengah dari suatu data. Nah, di sini dilihat pada media bahwa data tersebut ditempatkan pada urutan yang dari terkecil ke terbesar. Kemudian data ini kita lihat nilai tengahnya. Nah, di sini ada 7 data, berarti kita bagi 2 datanya, ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Nah, di sini ada 2 data di sebelah kanan, berarti kita simpan 2 angka di sebelah kiri juga. Kita ambil yang ini. Kemudian selanjutnya kita ambil lagi untuk ke sebelah kanan 1, kemudian yang ini ke sebelah kiri. Jadi masing-masing sisi itu ada 3 data. Nah, berarti tersisa 1 angka yang ini. Nah, di mana angka ini adalah 2. Jadi median dari data ini adalah 2. Nah, kemudian untuk modus. Nah, untuk modus sendiri, di mana modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk angka 1 ternyata hanya ada 1 titik, kemudian angka 2 ada 4 titik, dan angka 3 ada 2 titik. Nah, berarti kita lihat bahwa angka 2 memiliki titik yang paling banyak, di mana titik tadi menunjukkan data atau menggambarkan data yang telah diinput. Nah, jadi di sini berarti untuk modusnya itu adalah 2. Sesuai dengan yang terlihat dan ditunjukkan oleh garis vertikal warna ungu ini.
Nah, mungkin itu untuk media terkait statistika pemusatan data. Selanjutnya LKPD Statistika Pemusatan Data, di mana ini merupakan materi SMP kelas 8. Nah, di sini ada identitas diri, di mana siswa dapat mengisi nama dan kelas mereka pada tempat yang tersedia. Nah, langsung kita ke petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, yang pertama yaitu isilah identitas diri Anda pada kolom yang tersedia. Kemudian berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal pada LKPD. Yang ketiga, bacalah setiap petunjuk pada LKPD untuk dapat mengerjakan soal yang diberikan. Yang keempat, Anda dapat menggunakan media yang tersedia untuk menyelesaikan soal pada LKPD. Dan yang terakhir, selesaikan semua soal sesuai kemampuan yang dimiliki dengan benar dan teliti. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal-soal pada LKPD. Nah, untuk kegiatan pertama di sini ada kegiatan menentukan. Nah, untuk soal nomor 1 di sini, sebuah survei dilakukan terhadap 10 siswa mengenai jumlah buku yang mereka baca dalam sebulan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, berapakah mean dari data tersebut? Nah, di sini siswa bisa menginput jawabannya. Misalnya, siswa menginput 4,2, kemudian dicek jawabannya apakah sudah benar atau masih salah. Nah, klik check my answer. Nah, ternyata jawaban yang telah diinput oleh siswa tadi salah karena tidak sama dengan yang ada di sini. Nah, berarti untuk mean dari data yang diperoleh tadi itu 3,7. Nah, di sini siswa bisa memperbaiki jawabannya dengan try again. Nah, untuk soal nomor 2 juga demikian. Tadi nomor 1 menentukan mean dari suatu data, untuk nomor 2 juga mean dari data. Kemudian untuk soal nomor 3 dan nomor 4 itu menentukan median dari suatu data. Kemudian untuk soal nomor 5 dan 6 itu menentukan modus dari suatu data. Dan untuk nomor 7 di sini untuk menentukan soal yang menyuruh siswa untuk menentukan langsung ketiganya, yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus dari suatu data. Sama halnya dengan tadi, di sini siswa bisa menginput jawabannya. Di sini langsung diinput ketiganya, yaitu meannya, median, dan modusnya. Kemudian bisa dicek jawabannya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan mengamati, di mana untuk soal nomor 8 ini diberikan gambar, kemudian siswa disuruh untuk mengamati gambar tersebut. Nah, selanjutnya siswa disuruh untuk menentukan berapakah mean, median, dan modus dari data pada gambar tersebut. Selanjutnya untuk nomor 9 juga demikian, mengamati gambar lalu menentukan mean, median, dan modusnya. Kemudian untuk nomor 10 di sini terkait modus dari suatu data. Nah, di sini terdapat gambar, siswa disuruh untuk mengamati gambar tersebut. Lalu bagaimana modus dari suatu data jika setiap angka hanya muncul satu kali, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di sini ada 3 pilihan. Untuk pilihan bagian A itu semua angka adalah modus, bagian B bisa memilih salah satu angka sebagai modus, dan bagian C tidak terdapat modus. Nah, di sini siswa bisa memilih salah satu pilihan atau bisa juga 2 pilihan atau lebih. Nah, di sini misalnya siswa memilih semua angka adalah modus, kemudian cek jawabannya, ternyata jawaban yang dipilih itu masih salah. Maka siswa bisa memperbaikinya dengan mengklik try again. Nah, kemudian untuk soal nomor 11, sama halnya dengan tadi, menentukan modus dari suatu data dengan mengamati gambar. Nah, di sini ada data yang diberikan di mana masing-masing data itu muncul dengan jumlah yang sama. Di sini setiap data itu muncul 2 kali. Nah, siswa disuruh untuk menentukan bagaimana modus dari data tersebut. Nah, apakah
semua angka adalah modus, atau bisa memilih salah satu angka sebagai modus, atau bahkan tidak terdapat modus. Sama halnya dengan tadi, siswa di sini memilih jawaban kemudian mengecek jawabannya. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan menyimpulkan, di mana untuk nomor 12 di sini pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan mean. Nah, di mana dari materi dan siswa mempelajari media serta mengerjakan beberapa soal tadi dari kegiatan menentukan dan mengamati, maka siswa di sini disuruh untuk menjelaskan bagaimana atau apa yang mereka tangkap terkait mean, kemudian untuk nomor 13 median dan nomor 14 modus. Bagaimana mereka menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut. Kemudian untuk soal yang ke-15 yaitu soal yang terakhir di sini, siswa disuruh untuk memberikan penjelasan mereka mengenai bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan mean, median, dan modus dari suatu data. Mungkin itu penjelasan terkait media dan LKPD dari materi statistika pemusatan data tunggal yang telah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.